Shalom sahabat Kristus, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah panggilan untuk memperjuangkan yang lemah. Nah sahabat Kristus, kita pasti sudah sering mendengar kisah tentang Ratu Esther. Yaitu seorang Yahudi yang kemudian diangkat oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu. Namun pada waktu itu dia tidak memberitahu darahnya, yaitu dia berasal dari bangsa Yahudi pada raja. Nah yang menarik dari kisah Ratu Esther ini adalah bagaimana dia kemudian dipanggil Tuhan melalui perantara pamannya Mordekai untuk menjadi penolong bagi bangsanya. Pada waktu itu ada seorang pejabat istana bernama Haman yang kemudian menghasut raja untuk membunuh bangsa Yahudi. Nah, disinilah ketegangan mulai terjadi. Ketika bangsa Yahudi mengalami penderitaan, mereka mengalami kesusahan, tetapi Esther tidak mengalaminya. Esther tidak mengalami kesusahan itu, sebaliknya dia mengalami keamanan dan kenyamanan. Mordekai sebagai paman Esther mengetahui dan melihat penyiksaan yang terjadi pada bangsanya. Dan dia mendesak Esther sebagai ratu untuk menghadap raja, memohon pertolongan. Namun sebagai ratu tidak membuat Esther punya kuasa pada waktu itu. Karena peraturan pada waktu itu, siapa yang menghadap raja tanpa undangan akan dihukum mati. Dan ini membuat Esther menjadi ragu-ragu. Tetapi Mordekai menanggapi keraguan Esther dengan kalimat yang tertulis di dalam kitab Esther pasal 4 ayat 14. Yang berkata demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah sahabat Kristus, dalam perkataan yang samar dan tersembunyi ini, tanpa menjelaskan subjek penolong yang akan menolong bangsa Yahudi, Mordekai memberi ruang pada karya Allah untuk menolong umatnya. Dan ini dilihat oleh Esther. Hal ini ditangkap oleh Esther yang menjadi kekuatan bagi Esther. Dan ditanggapi oleh Esther dengan sepenuh hati dengan menerima panggilan ini. Meskipun dia tahu bahwa resikonya mungkin dia akan dihukum mati. Iman dan juga kepekaan untuk merasakan permasalahan yang ada dalam bangsanya membawa Esther menjadi penolong. Ia menghadap ke raja. Dan yang terjadi adalah raja kemudian bersedia menolong bangsa Yahudi. Esther mengubah bencana menjadi berkat. Nah sahabat Kristus, kita belajar dari kisah Esther ini. Pada era saat ini, pada zaman modern ini, banyak sekali orang-orang di luar sana yang punya permasalahan, penindasan, kesusahan, dan berbagai hal yang mungkin menjadi penderitaan bagi mereka. Tapi saat ini di era modern, di tengah-tengah kehidupan kita, sikap apatis, slogan hidup egois, individualis yang mementingkan diri sendiri lebih sering kita dengar dibanding panggilan untuk menolong orang lain.
Hari ini kita diingatkan melalui kisah Ester bahwa pemeliharaan Allah atas kehidupan kita itu mencakup juga tanggung jawab kita pada sesama kita. Mungkin kita berpikir, kenapa tidak Allah langsung yang menolong orang-orang yang kesusahan, yang lemah karena penderitaan? Ya, Allah memang sanggup menolong mereka yang lemah secara langsung. Tetapi Allah juga sanggup berkarya secara tersembunyi melalui kita yang peduli dan berperan menjadi rekan sekerja Allah. Mari sahabat Kristus, kita bercermin dari Ester dan Mordekai, di mana kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memperjuangkan orang-orang di sekitar kita yang lemah, yang rentan terhadap ketidakadilan, yang rentan terhadap kesusahan dan kesulitan ekonomi. Kita dipanggil untuk peduli, untuk berbela rasa dengan mereka, sebab kita telah merasakan penyertaan daripada Tuhan. Siapa tahu kita hadir, kita ada, dan kita berada di posisi saat ini memang diperuntukkan untuk menolong setiap orang yang Tuhan pilih. Amin.